itu ada 17 sektor ya Pak ya. Iya. Ekonomi kreatif kita sektornya mungkin nanti akan diantaranya, kebetulan saya koordinator divisi art performance. Art performance itu seni pertunjukan. Jadi keluhan mereka, kita kebetulan 3 bulan sekali sharing apa aja keluhan mereka. Jadi apa aja yang mereka pengen. Misalnya nanti kita tampung, kita serahin, kadang kita ke DPD. Oh misalnya kayak ekonomi kreatif seperti apa? Apakah nanti cocoknya di BJB Mesra atau di KUR? Pak Andika, mungkin kan ada presentasi ya selama pemulihan ekonomi ini. Bagaimana nih perjalanan UMKM maupun ekraf UMKM menurut pandangan BJB sendiri, Pak? Untuk ekonomi kreatif, kalau memang di Bank BJB itu memang masuk ke satu divisi Pak, kita divisi UMKM. Betul yang tadi Bunda Febri bilang bahwa UMKM itu belum tentu ekonomi kreatif. Namun kalau sudah ekonomi kreatif sudah pasti UMKM bahkan dengan kreativitasnya. Memang itu kan tujuannya untuk mengembangkan usahanya, dan memang sekarang kan serba digital ya Pak ya. Iya. Dan harus ada daya tarik nih seperti apa produk yang kita jual agar diterima oleh masyarakat, gitu kan. Menurut saya sih itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, betul, karena memang saling berkaitan dan memang tujuannya memang untuk pengembangan usaha, dan kita support, kita dukung Bu untuk UMKM juga ekonomi kreatif sesuai juga dengan arahan pemerintah daerah, khususnya Bank BJB siap untuk mendukung ekonomi kreatif dan UMKM di belakang. Bu, tadi Ibu Febri nih, Iya. tadi kan bahwa ekraf itu ada 17 sektor. betul. Yang paling dominan hari ini digarap oleh ekraf itu apa Bu di Purwakarta? Kalau untuk 17 sektor itu kita belajar merata semua di up karena kita masing-masing punya koordinatornya. Jadi masing-masing koordinator meng-up masing-masing subsektornya. Jadi kita merata gitu, nggak ada yang menonjol, nggak ada yang ini. Cuma memang kalau sekarang yang banyak itu kan memang di kuliner ya. Tapi kuliner yang tadi UMKM juara banyaknya yang kuliner dan craft yang tadi hasil kreatif ini seperti itu sih. Nah sekarang kan makanya dari segi saya sendiri ini kan dari art performance saya mengembangkan di kreatifnya itu saya pertunjukan jasa ya, tapi saya mengembangkan sendiri dari segi jasa itu butuh apa. Kalau kita mau tampil mungkin akan butuh kostumnya segala macamnya, maka saya mengembangkan penyewaan kostum. Nah saya mengembangkan dari usaha saya sendiri, penyewaan kostum, pembuatan kostum segala macam untuk mendukung performan ini. Maka saya ada pengembangannya dari segi penyewaan kostumnya. Ya kebetulan salah satu konsumen saya adalah Bank JB. Beliau sudah sewa di sana. Selain perbankan dan perusahaan-perusahaan serta pemerintahan daerah juga sudah menjadi konsumen saya gitu. Nah jadi tidak ada yang menonjol. Kalau di menonjol kan setara kan sebenarnya stabil ya sama semua. Cuman kan belum di up karena kita baru. Ekonomi kita kan baru saja berkembang. Ini kan 2020 awalnya, ya kan ini baru 2 tahun, ini masih masa pembenahan, masa tadi UMKM sama ekonomi kreatif apa bedanya masih inilah, jadi masih berproses. Jadi sebenarnya pengembang itu masih udah sama, cuman masih ditonjolkan karena masih dengan UMKM, apa bedanya dengan DKUPP dan segala macam itu kan masih kontroversi. Kemarin cuma sudah ditetapkan di Perda kemarin bahwa ini kemana, menterinya kemana, ini beda menteri sebenarnya. Kita ngikutin yang di atasnya gitu, ya kan? Kita di atasnya menterinya siapa gitu, ini DKUPP menterinya siapa kan? Mungkin belum jelas, belum ada sosialisasi yang jelas karena baru 2 tahun, jadi berproses. Jadi ekonomi kreatif yang di sini masih berproses untuk mensosialisasikan pada masyarakat apa perbedaannya dalam pelaksanaannya di masyarakat, mungkin seperti itu. Jadi untuk kita musawarah karena masing-masing ada koordinatornya, subsektornya, 17 itu. Iya. Gini Bu, kembali nih ke Ibu Epi ya. Bu, selama
WPMI ya, WPMI ini sudah berapa lama berpurwakarta Bu? Terus anggotanya jumlahnya berapa? WPMI sendiri di Purwakarta itu baru berjalan 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun. Anggota sekarang sudah 107. Oh, banyak ya. 107. Dan mereka adalah aktif Bu ya, menjadi pelaku Ya. ekonomi ya. Kebetulan kan kami juga punya misi ya, karena itu dari Ambu Ane Ya. langsung untuk target tahun ini. Jadi kita perlu perizinan dulu. Perizinan dilengkapin seperti NIB, nomor induk berusaha, PIRT itu harus lengkap, halal. Jadi kita juga memfasilitasi, kebetulan ada dari WPMI sendiri petugas petugas ininya. Jadi kayak mau NIB kita bisa nih, ada dari WPMI juga kalau misalnya jadi anggota, ada yang mau ini bisa hubungi ini. Terus untuk yang PIRT sendiri sama untuk halal kita ada penyelia dan tugas PPH-nya langsung dari WPMI ada, dan itu sudah disahkan oleh DKUPP. Jadi kita benar-benar memberikan fasilitas, dan itu gratis. Gratis ya. Gratis itu yang sekarang jadi gini kan, kadang-kadang orang awam, aduh bikin ini ribet ya, belum lagi bayar gitu kan. Alhamdulillah karena koordinasi dari kita, dari organisasi sendiri dan juga dari dinas, kita memberikan fasilitas untuk anggota. Jadi kita memberikan fasilitas. Kalau mendengar penjelasan dari Ibu Evi, Bu Febri, sebetulnya chemistry sudah terbangun Pak ya dengan BJB ya. Sudah terbangun. Cuman memang Bu barangkali sosialisasi ke bawah barangkali ya, karena masih banyak masyarakat yang seperti tanda kutip ya awam dengan bantuan perbankan ini Pak. Ini barangkali itu. Nah itu dia Pak, maaf, sosialisasinya itu kadang bingung ya. Sebenarnya untuk pembuatan NIB sendiri kita bisa online kalau kitanya ngerti. Betul. Coba kadang-kadang orang-orang males ini. Tapi kita juga udah ngasih penjelasan ke orang-orang gitu, ke anggota terutama, itu bisa melalui kantor Madukara, Mall Pelayanan Publik yang di Pasar Jumat. Tapi kadang orang Korea gitu. Itu yang jadi masalahnya. Salah satunya juga kadang kalau malesan itu kan Madukara itu kan sekarang sudah antrinya banyak. Ya sekarang udah mulai antri walaupun di kantor sebagian beberapa gitu ya. Jadi prosedur itu kadang-kadang birokrasinya, kadang masyarakat birokrasinya, walaupun birokrasi sudah dipangkas ya. Ini kan menjadi tugas ibu-ibu sebetulnya ya. Karena apa? Karena ibu ini juga adalah komite ya yang memang SK-nya oleh Bupati. Artinya kan ini yang perlu sosialisasi kan, yang perlu sosialisasi. Karena kalau saya mendengar pemaparan dari BJB, sebetulnya mereka welcome ya. Mereka siap untuk membantu karena memang program-programnya ini ada, Hanya barangkali penyampaian saja kepada masyarakat, dan memang hari ini Pak yang menjadi kendala, era digitalisasi ini. Jangankan mereka, saya pun kadang-kadang gaptek ya dengan digital itu gaptek. Nah barangkali ada divisi-divisi itu Bu nanti itu ke depannya. Atau BJB sendiri sudah ada Pak ya? Untuk di Bank BJB memang sekarang sudah secara digital ya Pak ya. Kami media sosial pun di Instagram dan di media sosial lain kita ada, karena untuk mengenalkan produk-produk bank itu seperti apa ke masyarakat. Karena kan sekarang mungkin sudah di handphone, kemudian malas nih kemana-mana gitu kan, kita harus sesuai dengan zaman lah gitu ya. Kita ada IG Bank BJB Purwakarta, silakan untuk dilihat, di follow. Situ apa aja sih yang ada di Bank BJB, daripada mungkin karena kalau ke bawah mungkin agak susah atau mungkin jarang, tapi melalui media sosial akan lebih cepat Pak informasinya yang kita terima. Di situ ada banyak sekali informasi mulai perbankan. Ibu sendiri barangkali upaya untuk lebih mengembangkan ekonomi UMKM-nya, karena tanda kutip Bu ya, masih banyak sekali masyarakat yang memang tidak paham dengan tidak mengikuti eranya, padahal hari ini adalah memang era digital. Ya, makanya kami dari WPMI sendiri sering ngadain, yaitu aku bilang kopdar, kita ngerekrut lagi anggota baru. Jadi kita memberikan kesempatan buat orang-orang luar biar tahu untuk perizinan tuh gampang, dan itu pula salah satu syarat ya, kayak untuk pinjaman ke mesra itu kalau nggak ada perizinan susah kan Mas? Betul. Itu NIB itu buat itu loh Pak, kayak
KTP mah KTP ya. Kalau dulu siup SK. Punya siup, Kalau ASN mungkin SHU SK-nya, gitu ya. nggak ada ini SK-nya gitu kan, itu untuk syaratnya gitu kan. Tapi justru ya itu orang awam itu kadang-kadang susahnya di situ, Hoream. Padahal udah kita iniin ya. Memang sih pelan-pelan nggak bisa ini gitu kan. Jadi kita pelan-pelan kasih tahu ini caranya gini loh, ini gini loh. Terus kebetulan dari dinas juga alhamdulillah sekarang itu untuk proses halal, karena tahun depan tahun 2023 itu semua produk kuliner terutama yang kering itu wajib halal, wajib ada sertifikat halal, dan itu pula syarat dari semua instansi ya. Kalau Yang mengeluarkan siapa? MUI. MUI ya. Iya. Rekomendasinya dari Dinas Kesehatan barangkali ya. Enggak, Enggak. dari dinas UKM. Oh, dari luar. Dari UKM dia sosialisasi ke semua, ke UKM-UKM yang lain, ke pelaku-pelaku UKM. Cuma memang belum merata, nah itu PR buat kita itu. PR buat Ada kita. nggak dampaknya Bu ketika nanti itu misalnya 2000 berapa akan diberlakukan itu? 2023 Dampaknya kepada produk yang akan dijual itu? Ada dampaknya. karena kebetulan seperti toko-toko kue besar ya, seperti kayak di Bandung, Kunafe yang kayak gitu, mereka itu mau menerima produk dengan catatan Ada ada halal. sertifikat itu ya. Betul. halal ya. Kalau nggak halal nggak mau gitu kan. Dan untuk syarat kebetulan sekarang kan udah mulai ya, Purwakarta itu kayak kemarin dari dinas itu ada dari Singapura untuk ekspor, dan betul kebetulan kerjasama juga dengan Bank BJB. Termasuk saya waktu itu ditawarin, tapi waktu itu saya juga masih yang proses halal, saya masih on proses, saya belum selesai, jadi kita masih pending. Nah yang udah halal bisa untuk ekspor, karena itu salah satu apa ya, peluang kita untuk maju ke depannya. Kalau misalnya udah lengkap semua perizinan, kayaknya lebih enak. Dan satu lagi, sekarang itu lagi ke haki. Apa? Haki itu apa ya? Kualitas. Hak kualitas Individu. Contohnya kayak yang MS Glow itu, yang satu udah duluan masuk, udah duluan nyebar, tapi nggak izin. Nah yang satu baru tapi izin, akhirnya jadi bayar royalti kayak yang ini. Nah itu daftarnya itu ke Kemenkum dan HAM di Bandung. Kita waktu itu dari BPNI bulan Agustus kalau nggak salah, kita udah sempat sosialisasi di sana. Ada 10 orang di sana untuk biar tahu gitu haki itu seperti apa. Jadi itu hak paten. Jadi nanti misalnya contoh saya punya usaha namanya Dapur Resa. Saya sedang on proses. Nanti kalau ada lagi orang pakai nama Dapur Resa nggak bisa. Nah, itu berlaku untuk seluruh dunia, bukan Indonesia aja. Kayak ISO gitu ya Bu ya. Iya. Kayak Astra udah punya Astra aja gitu. Jadi udah nggak bisa lagi orang pakai Astra. Apa merek lah. Udah hak cipta, udah hak paten. Produk sendiri ya Bu Produk ya. sendiri. Nah, saya kembali nih ke Ekrab nih Bu nih. Iya. Saya itu juga kemarin sempat bingung. Iya. Ya. Kenapa Ekrab ini ada di Dinas Pariwisata. Pariwisata ya, olahraga, pemuda, pariwisata dan Bis budaya ya. pariwisata. Padahal kalau melihat produknya ini lebih kepada UMKM Bu ya. Betul. Ini kenapa nih sejarahnya ini bisa? Ya memang sih ini SOTK Kabupaten Purwakarta ya. Iya. Artinya di situ ada Ortala kan. Betul. Apakah nanti ini kalau melihat chemistry-nya sih saya lihat bahwa chemistry sudah nyambung dengan PJB ini. Berkaitan. Ya, barangkali hanya di dinasnya dinas teknisnya yang berbeda. Iya. Awalnya gimana nih Bu Verbuk ini, kenapa perdanya dari Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata itu Bu? Gini, ekonomi kreatif itu kan ada di atasnya tuh beda menterinya. Kalau kita kan menteri ekonomi kreatif yang itu menteri Pak Sandiaga Uno. Itu kan dari menteri itu kan kreatif itu kan pariwisata. Jadi ada pariwisatanya dan ekonomi kreatif beliau yang megang dari atasnya gitu. Nah beliau buat produk gitu, yaitu ekonomi kreatif dipisahin bahwa ini ekonomi kreatif untuk menggali potensi-potensi masyarakat yang kreatifnya, SDM masyarakat yang kreatif yang mana nih dikumpulkan.
supaya akan membuat usaha sendiri. Nah, karena beliau di pariwisata, maka kalau di daerah kan belum ada Menteri Ekonomi Pramrekrafnya lah, ekonomi kreatif, maka jadi ke pariwisata kita masuknya, ke dinas pariwisata. Nah, pariwisata itu memang ada seksinya, kepala sektor ada, kebetulan memang ada di dinas itu ada seksi ekraf tersendiri ekraf sendiri gitu. Maka kalau kita di sini kan yang tadi kita kan mengirimnya dari provinsi menugaskan di situ dispora. Kalau di sana kan bukan dispora Parbud ya, kalau di Jawa Barat di sini aja ya. Langsung pariwisata. Langsung pariwisata di sini aja digabung sama olahraga. Kalau di sana kan tidak ada olahraga gitu. Jadi kita dari Jabarnya langsung turun ke kabupaten gitu. Jadi cuman jadi terpisah pariwisata ke ke dispora Parbud gitu ya. Kalau ekrafnya kita sudah turunannya dari gubernur langsung. Kalau BJB sendiri ada divisi ekraf? Kebetulan untuk saat ini masuk ke divisi UMKM, Pak. Jadi ekraf atau UMKM kita di satu divisi UMKM dulu. Karena itu kan yang tadi saya jelaskan bahwa sebetulnya dua sisi yang saling berkaitan. Jadi kita bisa mendukung baik UMKM maupun ekonomi kreatif. Kita semua bisa sama-sama produk, cuma beda produknya, Pak. Keserupan bedanya tadi kan kalau UMKM mungkin yang tadi produknya yang original lah yang diingin. Cuman kreatifnya misalkan keripik itu kan original keripik. Kalau dia membuat keripik keju atau keripik keju yang dibakar, yang diesin, itu kreatif dia. Inovasinya. Nah, maka yang kreatifnya ini lah masuk ke ekrafnya seperti itu. Gimana, Ibu? Contohnya kalau kayak kebetulan saya UMKM ya, kayak simping, itu khas Purwakarta kan. Kalau simpingnya sendiri itu masuk UMKM. Coba sekarang ada simping yang untuk bisa masuk ke ekraf karena apa? Mereka bikin varian. Ada rasa stroberi, ada rasa ini. Nah itu inovatif kreatifnya. Itu masuk ke ekraf gitu ya. Terus sate produknya dan orangnya gitu. Sate juga kan sekarang dari Purwakarta ada sate yang sate itu ya, Maragi yang kalengan. Itu kan berarti kreatif kan, bisa dibawa masaknya, bisa dibawa keluar negeri kemana-mana buat oleh-oleh, buat bingkisan atau itu. Nah itu segi kreatifnya. Jadi kita berkaitan. Tapi produknya kalau kreatifnya masuknya ke ekrafnya seperti itu. Coba itu Bu, apa Bu? Kalau ini maksudnya kemana nih? Kayak begini nih. Itu yang saya mau jelasin. Iya sih. Ini produknya sekalian biar ada perbedaan. Iya. Kebetulan ini produk saya, Pak. Saya yang buat. Ini mungkin sekarang masuknya ke kreatif dulu UMKM. Karena kita maksudnya waktu itu sempat sih Ambu Ane itu pernah pas acara apa gitu. Kita namanya masuk ke toko, pasti yang dicari kemasannya dulu. Oh itu cakep. Sedangkan kita nggak tahu kan itu rasanya seperti apa. Tapi minimal dari lihat kemasan lucu gitu. Orang tertarik. Nah dari situ, nah itu sisi ekrafnya. Nah ini seperti ini. Kalau di divisi ekrafnya masuk di mana ini? Ini di kuliner. Oh di kuliner. Ada ya di situ yang 17 hektar itu ada kuliner ya. Iya. Makanya tadi produk ekraf udah pasti UKM. Udah UKM belum tentu di ekraf gitu. Jadi seperti ini yang dikreatifkan masuknya di UKM. Ini opak. Kalau kita beli opak yang plastik kan sama UKM doang kan. Tapi kalau udah ini udah masuk kemana-mana Pak. Sampai ke Kunafe, ke pusat UMKM yang di Jawa Barat itu yang di Bogor, di PB dan Harapan, alhamdulillah udah masuk. Alhamdulillah nih sahabat DB Channel, obrolan dari 3 orang ini kemana-mana sebetulnya. Dan sebetulnya nggak bisa tuntas sebetulnya hari ini, pasti akan nyambung lagi nih Bu. Apalagi ekraf ini ada 17 hektar, UMKM juga ribuan pasti ya Bu ya. Banyak. Ya ratusan mungkin ribuan. Terus yang alhamdulillahnya ternyata BJB pun sudah ada di dalamnya sebetulnya. Nah hanya tinggal nanti mengupas tuntas saja Pak ke wilayah teknis barangkali. Dan alhamdulillah bahwa pada podcast hari ini kita sudah sedikit lah ya membuka. Dan inti daripada persoalan hari ini adalah bahwa masih banyak masyarakat ya Bu ya, tanda kutip, yang memang era digitalnya belum mereka kuasai. Sehingga seperti gimana gitu, padahal ibu-ibu ini adalah para pelaku yang memang punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan itu. Karena
bukan hanya tanggung jawab pemerintah hal Ibu, karena memang Ibu Bupati juga memberikan SK itu adalah ya Bu ya, untuk kepanjangan tangan. Barangkali itu, terima kasih Pak Andika telah hadir di acara podcast KJB Channel, Ibu Evi, juga Ibu Febri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.